Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Siska Trideria, mahasiswa Universitas Nasional, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosialisasi. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata sosialisasi. Sebenarnya, sosialisasi itu apa sih? Mari kita bahas materinya bersama-sama. Dalam arti luas, sosialisasi merupakan suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang sejak ia lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Melalui proses sosialisasi, maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Dengan kata lain, individu mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri. Dengan begitu, nilai, norma, dan kepercayaan tersebut dapat dijaga oleh semua anggota masyarakat. Ini ada pengertian sosialisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Van der Zanden, sosialisasi adalah proses interaksi sosial melalui mana kita mengenal cara-cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam masyarakat. Kedua, ada menurut Charles R. Wright yang menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang-orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain. Menurut Peter R. Berger and Luckman, terdapat dua jenis sosialisasi. Yang pertama ada sosialisasi primer. Sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat. Dalam tahap ini, proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak ke dalam dunia umum dan keluargalah yang berperan sebagai agen sosialisasi. Yang kedua, ada sosialisasi sekunder. Sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dunia objektif masyarakat. Dalam tahap ini, proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme, dan dalam hal ini, menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, pergrup, lembaga pekerjaan, lingkungan yang lebih luas dari keluarga. Fungsi sosialisasi ada tiga. Yang pertama, sebagai alat pembentuk kepribadian individu. Yang kedua, sebagai pedoman individu dalam bertindak sesuai harapan masyarakat dan diakui sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, sebagai alat untuk melestarikan nilai, norma, dan kebudayaan yang telah ada. Cara terjadinya sosialisasi. Yang pertama, memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan lestarinya suatu masyarakat karena tanpa adanya sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja, hingga kelestariannya masyarakat akan sangat terganggu. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Yang pertama, apa yang disosialisasikan merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai-nilai, norma-norma, dan peran. Yang kedua, bagaimana cara mensosialisasikan melibatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, siapa yang mensosialisasikan, institusi, media massa, individu, dan kelompok. Agen sosialisasi. Di dalam sosialisasi terdapat beberapa agen sosialisasi. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan pola asuh dan interaksi keluarga yang merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu. Keluarga merupakan agen sosialisasi utama yang mendidik dan mempersiapkan individu agar dapat diterima sebagai anggota masyarakat. Terdapat dua macam sifat sosialisasi yang dilakukan keluarga. Yang pertama ada sosialisasi represif, memiliki ciri berupa pemberlakuan hukum tegas terhadap sikap anak yang dianggap melanggar, adanya dominasi orang tua dalam interaksi pola asuh, dan terjalinnya komunikasi satu arah antara orang tua dan anak. Yang kedua, adanya sosialisasi partisipasi, memiliki ciri berupa tidak adanya dominasi orang tua dalam interaksi pola asuh. Anak menjadi pusat dari proses sosialisasi dan terjalinnya komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Yang kedua ada teman sepermainan atau pergrup. Seiring bertambahnya usia individu, peran keluarga sebagai agen sosialisasi utama dapat tergantikan dengan peran teman sepermainan. Teman sepermainan dapat mempengaruhi tindakan sosial individu yang mengarah pada hal positif, namun juga ada yang mengarah pada hal negatif. Yang ketiga ada sekolah.
Institusi sekolah berperan besar dalam menjalankan fungsi penanaman pengetahuan atau akademik, keagamaan, dan sosial budaya. Norma berupa tata tertib yang ada di sekolah menjadi acuan dasar individu untuk menjalankan perannya sebagai murid beserta hak dan kewajibannya. Guru memiliki peran besar dalam proses sosialisasi yang terjadi di sekolah. Yang keempat, ada media massa. Media massa berupa TV, radio, koran, dan lain sebagainya merupakan alat komunikasi yang berperan dalam mempengaruhi perilaku individu. Meskipun demikian, tidak semua hal-hal yang tergambarkan pada media massa mampu memberikan kontribusi positif terhadap perilaku individu, melainkan juga dapat membawa dampak negatif. Proses atau tahap sosialisasi. Yang pertama itu ada preparatory stage. Pada proses ini, seorang individu mulai belajar untuk mengenali lingkungan sekitarnya. Agen sosialisasi yang berperan besar dalam tahapan ini yaitu keluarga. Dimulai sejak anak memasuki usia balita, orang tua akan memperkenalkan anaknya dengan bahasa sehari-hari dan mengajarkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang di sekitar. Pada tahapan ini, seorang anak hanya akan meniru perkataan orang tuanya tanpa tahu makna di balik kata-kata yang diucapkannya tersebut. Yang kedua, ada play stage. Seorang anak belajar sudah mulai memahami peran atau status dirinya serta mulai mempelajari dan meniru peran-peran orang lain di sekitarnya. Pada tahapan ini, anak juga mulai mempelajari sikap dan tindakan sebagaimana yang diharapkan orang lain terhadap dirinya. Ketika berada di rumah, anak mulai gemar meniru sikap dan kebiasaan sehari-hari orang tuanya. Adapun ketika berada di luar rumah, anak telah mampu melakukan interaksi sosial dengan teman-teman sebayanya. Yang ketiga, ada game stage. Pada tahapan ini, intensitas interaksi yang dilakukan oleh seorang anak yang meningkat sehingga ia semakin mahir dalam menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat. Anak sudah semakin sadar dengan nilai dan norma yang telah diekspektasikan oleh masyarakat terhadap dirinya serta mencoba untuk tidak melanggar nilai dan norma yang telah ada. Pada saat berada di lingkungan sekolah, anak menyadari bahwa terdapat norma berupa tata tertib yang harus dipatuhi sehingga ia akan cenderung berhati-hati dalam bertindak. Yang keempat, ada generalized order. Pada tahap ini, seorang individu dapat dikategorikan telah memasuki fase dewasa. Peningkatan interaksi-interaksi membuat individu semakin sadar akan peran, hak serta kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam konteks yang lebih luas. Muncul sikap tegang rasa dan toleransi terhadap sesama menjadi ciri khas tahap ini. Sekian pembahasan tentang materi sosialisasi. Semoga teman-teman memahami pembahasan yang telah disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.